Jadi Erick Thohir ini mendapatkan karma yang sangat sangat sempurna sekali, dihujat sama netizen, berhadapan dengan Israel, digugat beneran kalau kali ini, nggak main-main kayak sebelumnya, dan itu ya membuat posisi Erick Thohir atau setidaknya secara pribadi itu akan sangat-sangat dipusingkan. Selamat malam semuanya. Salah seorang teman pengusaha pernah memberikan nasihat penting kepada saya yang mengatakan bahwa kebenaran itu butuh waktu. Dan hari ini nampaknya nasihat itu benar-benar menggambarkan bagaimana situasi politik di Indonesia dari tahun sebelumnya dan tahun ini. Karena Jakarta yang menjadi tuan rumah dari World Gymnastics Championship itu menyampaikan penolakan kepada atlet-atlet Israel. Israel itu terlibat gitu ya, ikut mengirimkan peserta dan ada atletnya, tapi kemudian ditolak sama Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung, dan pemerintah pusat kelimpungan. Waduh, gimana? Ya, apa yang dilakukan oleh Pramono Anung hari ini bagi saya itu sama persis seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo di 2023 lalu, di mana Indonesia yang menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 itu kemudian ditolak oleh Ganjar keterlibatan terkait timnas Israel, karena timnas Israel ini sudah ikut kualifikasi dan ternyata tiba-tiba lolos gitu ya, nggak tahu lah itu tiba-tiba diloloskan atau gimana, pokoknya lolos gitu ya. Dan Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah waktu itu menyampaikan penolakan kepada timnas Israel karena Israel ini dianggap melakukan kejahatan kemanusiaan dan sampai sekarang itu masih terjadi. Dan ya habis itu Ganjar dihujat. Saya juga ikut ngehujat waktu itu gitu ya. Ya karena emosi gitu ya. Piala Dunia U20 ini udah mau hampir terlaksana di Indonesia untuk pertama kalinya, tiba-tiba batal karena keputusan beberapa gubernur dari PD Perjuangan, yakni Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali gitu ya. Ya karena saya merasa ya kok bisa sih. Tapi lama-kelamaan saya akhirnya mengerti bahwa ini soal politik tingkat tinggi gitu ya. Dan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah itu karena cawe-cawe sebenarnya. Itu karena ya ada perbedaan yang sangat luar biasa jauh sekali antara Pramono dan Ganjar Pranowo, karena Pramono menjadi gubernur di eranya Pak Prabowo, sementara Ganjar menjadi gubernur di eranya Jokowi yang waktu itu punya ambisi untuk menaikkan anaknya untuk menjadi wakil presiden gitu ya. Jadi ya Ganjar waktu itu yang menolak untuk timnas Israel ikut terlibat dalam Piala Dunia U20 itu kemudian ya dihujat ya, karena Jokowi yang sangat media darling, yang ya masih berkuasa, elektabilitas tinggi dan sebagainya, waktu itu memberikan satu pernyataan yang itu agak mengejutkan gitu, karena Jokowi bilang jangan campur olahraga dan politik. Itu kan sangat menghantam sikap dari gubernur-gubernur PDI Perjuangan yang sebelumnya memperjuangkan untuk menolak Israel dalam keterlibatan Piala Dunia di Indonesia gitu. Karena ya kalau Israel itu ikut, maka ya kita otomatis akan melihat, menyaksikan bendera mereka dipasang, terus kemudian ada nyanyi lagu kebangsaan, padahal selama ini Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Itu kan jadi kayak nggak nyambung gitu kan. Ya sama kayak Gibran lah, S1-nya katanya di Inggris gitu ya, tapi ternyata ya nggak pernah kuliah di Inggris. Jadi ya itu perbedaannya gitu. Pramono hari ini tidak dihujat karena ya syukur presidennya adalah Pak Prabowo yang sangat menghormati Ibu Megawati. Jadi ketika muncul penolakan kepada timnas Israel, Presiden Prabowo tidak berkomentar sama seperti yang dulu dilakukan oleh Jokowi. Jangan campur adukkan olahraga dan politik. Enggak ada komentar-komentar kayak gitu. Dan juga karena mungkin tahun depan bukan Pilpres gitu ya, sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan untuk menghantam Pramono Anung gitu ya. Karena kalau dulu Ganjar dihantam itu karena ada kepentingan Pilpresnya gitu. Dan ya Indonesia hari ini sebagai tuan rumah dari Gymnastics Championship ini itu tetap
resmi menjadi tuan rumah tidak dibatalkan seperti halnya Piala Dunia U20 sebelumnya, karena memang dari pihak pemerintah nampaknya ada kemauan untuk melanjutkan atau tetap menjadi tuan rumah. Kalau sebelumnya gitu ya, soal Ganjar dengan Piala Dunia itu kayaknya memang ada keinginan dari pihak pemerintah atau ya apa ya semacam niatan dari pemerintah untuk membatalkan supaya Ganjar itu semakin dihujat dan semakin disalahkan gitu, supaya ya PDI Perjuangan juga semakin dihujat oleh masyarakat ya karena memang ya begitulah politik, memang minta dibatalin makanya batal. Biar Ganjar itu bisa dikalahkan, karena kalau tidak ada kasus itu, tidak ada isu itu, ya mungkin persaingannya akan sangat sengit gitu ya, dan ya itu tidak terjadi di Pilpres 2024 lalu. Salah satu faktornya karena ini ya ada banyak sih faktor-faktor parcok dan sebagainya, tapi ya faktanya Ganjar Pranowo itu kalah, dan efeknya bukan cuma soal penolakan terhadap timnas Israel, tapi ya juga cawe-cawe yang lain gitu ya. Selain Jokowi bilang jangan campur adukan olahraga dan politik gitu ya, ada juga soal parcok, ada juga soal bansos, ya cawe-cawe dan ya sebagainya, itulah yang membuat kekalahan Ganjar itu semakin sempurna. Nah, sekarang setahun berlalu itu kembali diulangi sama Pak Pramono Anung. Tapi Pak Pramono bukan sebagai capres ya, karena masih jauh ya 2029. Nggak tahu deh apakah merasa sudah capres atau belum, nggak ngerti. Tapi belum, dan kayaknya enggak gitu ya. Seingat saya kayaknya ya enggak lah gitu ya. Nah, ya Indonesia hari ini terlihat ya aman-aman aja gitu ya. Nggak ada perdebatan, nggak ada sikut-sikutan ya, karena memang bukan bukan hanya soal olahraga gitu ya. Pada akhirnya yang namanya olahraga itu juga ada kaitannya dengan politik, dan itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya gitu. Nah, ya kalau sekarang Jakarta tetap menjadi tuan rumah ya karena mungkin memang siap gitu. Berbeda dengan sebelumnya yang ada kepentingan politik yang memang nggak siap, ada tujuan-tujuan negatif ya. Makanya kemudian ini situasinya berbeda. Dan pada akhirnya hari ini itu persis seperti yang disampaikan oleh teman saya gitu ya, bahwa kebenaran itu butuh waktu. Ya sekarang ini kita bisa melihat waktu yang tepat dan sesuai gitu, karena lanjut tidaknya sebuah negara menjadi tuan rumah dari perhelatan olahraga internasional itu sebenarnya sangat bergantung kepada tuan rumahnya. Tuan rumahnya mau atau enggak, itu intinya gitu. Kalau tuan rumahnya nggak mau, nggak bersedia, nggak siap dan sebagainya, atau ya pura-pura mendukung, pura-pura memperjuangkan padahal sebetulnya nggak mau, itu yang terjadi di 2023 lalu, ya akhirnya nggak terjadi. Dan dalam surat FIFA itu kan memang juga sudah dijelaskan bahwa ya batalnya itu karena memang ketidaksiapan gitu. Nah, ya karena mungkin sekarang Pramono Anung dianggap tidak berbahaya tahun 2029 karena presidennya adalah Presiden Prabowo, dan seandainya hari ini presidennya adalah Jokowi, masih Jokowi, waduh, jangan-jangan itu Pramono dipecat. Iya loh, karena menolak timnas Israel itu kan ya seperti apa ya, seperti menolak Israel atau berhadapan-hadapan dengan Israel gitu. Meskipun yang ditolak cuma atletnya, tapi kan tetap saja sebagai sebuah negara bagi Israel gitu ya, itu kan bagi para pendukungnya hari ini di Indonesia itu kan ya dianggap penghinaan gitu. Dan Jokowi dalam beberapa kesempatan seperti dekat dengan Israel gitu, dan ya itu bisa kelihatan dengan tiba-tiba menjadi dewan pengarah ekonomi Bloomberg gitu ya, yang pemiliknya sangat pro sekali dengan Israel dan memberikan donasi-donasi triliunan kepada Israel gitu. Itu kan ya kelihatan sekali polanya gitu. Jadi ya untungnya presidennya hari ini Prabowo gitu, sehingga Pramono nggak dihujat, PDI Perjuangan nggak dihujat dan nggak disalahkan. Tapi yang lucunya Erick Thohir, nggak lucu sih, kasihan, lebih kepada kasihan gitu, karena Erick Thohir hari ini masih dihujat soal timnas Indonesia karena gara-gara kalah di kualifikasi Piala Dunia itu kan ya, karena ya sebelumnya Sinteyong yang sudah cukup bagus, sudah menunjukkan hasil luar biasa gitu ya untuk bisa lolos ke ronde 4 itu kan kemudian dipecat dan diganti sama
Patrick. Ternyata Patrick setelah menjadi pelatih itu memainkan nama-nama pemain yang tidak menjadi andalan di eranya Sinteyong, dan kemudian ya terbukti kalah-kalah lagi. Ya artinya gitu ya, Erick Thohir yang selama ini mencoba meyakinkan publik ini supaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tapi ternyata nggak lolos gitu ya, itu membuat masyarakat jadi netizen atau para pencinta sepak bola jadi menghujat Erick Thohir. Ya itulah karma kayaknya gitu ya. Dulu Erick Thohir kan pidato kemana-mana gitu ya ketika mengkampanyekan Gibran. Sekarang era anak muda sudah bangkit gitu kan. Jangan campur adukan olahraga dan politik ya. Dulu Erick Thohir gitu kalau kampanye gitu ya. Sekarang sudah ada pemuda Gibran gitu ya. Ya sekarang dia ya jadi dihujat sama masyarakat gitu ya, dan kemudian digugat sama Israel. Dan dia akan menghadapi gugatan itu karena dia menporanya hari ini. Jadi Erick Thohir ini mendapatkan karma yang sangat sangat sempurna sekali, dihujat sama netizen, berhadapan dengan Israel, digugat beneran kalau kali ini, nggak main-main kayak sebelumnya, dan itu ya membuat posisi Erick Thohir atau setidaknya secara pribadi itu akan sangat-sangat dipusingkan. Ya kalau sebelumnya kan soal Piala Dunia yang datang ke FIFA, coba melobi, coba menunjukkan kedekatan dengan elit FIFA, tapi ternyata nggak berhasil. Sekarang dia ya diuji ya keseriusan dan keprofesionalannya untuk berhadapan dengan gugatan Israel. Jadi lengkaplah. Dia dihujat sama netizen karena ganti Sinteyong dengan Patrick. Dia sekarang digugat sama Israel. Dia juga sudah tidak menjadi Menteri BUMN. Dia juga sudah wah pokoknya udah gak punya kekuatan apa-apa lah gitu. Dan benar-benar sebagai Erick yang ya tidak punya pengaruh seperti di rezim sebelumnya. Dan ya semoga dengan begini Erick Thohir masih tetap konsisten untuk tidak mencampur adukan antara politik dengan olahraga. Makan tuh politik, makan tuh olahraga. Ya tapi itulah PD Perjuangan dengan visinya gitu ya. Meskipun dihujat, disalahkan dan sebagainya, pada akhirnya masyarakat bisa mengerti, bisa memahami hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP semuanya sesuai dengan keinginan atau perasaan masyarakat dunia hari ini yang menginginkan kedamaian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.